Hari ini kita akan mereview game Dead Space Extraction. Dead Space sendiri merupakan sebuah game survival horror fiksi ilmiah yang merupakan prequel dari game Dead Space pertama. Pada awalnya game ini rilis untuk Nintendo Wii lalu diport ke PS3 dengan dukungan Move. Dead Space sendiri mempunyai gaya permainan rail shooter atau tembak-tembakan otomatis mengikuti rail yang dimana pemain mengarahkan tembakan ke musuh yang datang. Dead Space Extraction ini menceritakan kisah sebelum peristiwa di game Dead Space. Mari kita coba masuk ke dalam gamenya. I was next to the recharging station. Pembukaan Skype call-nya sangat mirip dengan game yang asli. Kita berperan sebagai seorang insinyur baru bernama Sam Caldwell dan kedua karakter kita masih berada di Aegis 7 sebelum bencana terjadi. Lexine di sini sedang cemas dikarenakan Sam hanya beberapa menit lagi dari mengangkat marker yang ditemukan di planet itu. Bisa dibilang game ini adalah sebuah prequel jangka pendek yang dimana itulah alasan mengapa game ini diberikan judul seperti itu. Dalam game ini, kamu akan mulai dengan sebuah perubahan perspektif yang menyenangkan. Berbeda dengan franchise lainnya, game ini sepenuhnya akan menggunakan pandangan orang pertama. Jelas saja hal ini merupakan perubahan gameplay yang besar, namun tidak disangka mereka tetap menetapkan segalanya yang terkesan masih familiar. Untuk mengambil item, amunisi, dan segala hal lainnya, kamu sepenuhnya menggunakan modul kinesis di mana layar terkunci dan kemana kamu pergi, itu semua sudah diatur untukmu seperti game rail shooter lainnya. Tetapi ada juga beberapa pengecualian, kadang kamu diizinkan untuk menggeserkan layar ke sana kemari, tapi hanya terkhusus untuk mencari item sambil menghadapi necromorph. Kamu juga bisa mendapatkan senjata dengan melihatnya tergeletak di mana-mana, sama juga jika ingin melakukan upgrade. Untuk health sendiri, harus langsung digunakan, begitu kamu mengambilnya, jadi tidak bisa disimpan untuk nanti. Kalau kamu menemukan suntikan, maka kamu harus langsung menyuntikannya. Setiap retikel untuk tiap senjata yang ada sendiri punya perbedaan, dan retikelnya juga akan mengalami perubahan sedikit ketika berada dalam mode tembakan alternatif. Sesekali kamu akan diberikan kesempatan untuk memilih jalur, yang dimana hal itu bisa mengarahkan kamu ke dalam sebuah ruangan loot, ataupun pertarungan bonus dengan musuh. Tetapi kamu akan selalu bisa untuk kembali ke jalur utama. Hal ini juga menjaga suasana dan juga adegan yang besar dan bersenjata terbilang seperti sebuah genre baru. Dead Space tidak seperti jenis spin-off game, yang dimana kamu bisa dengan mudah membayangkan ini ditempatkan di setting lain yang diberi tampilan baru. Game ini sendiri merupakan Dead Space yang sebenarnya. Saya sendiri berani bertaruh kalau kebanyakan orang tidak akan berpikir bahwa ketika mereka mendengar tentang spin-off rail shooter. Kali ini cerita dimulai dengan kondisi sebuah reaktor yang meledak. Sampai pada titik di mana para kolonis mulai kehilangan kewarasan mereka. Hal ini sendiri menyebabkan musuh-musuhmu akan terus-menerus menyerangmu. Saat ini semua orang benar-benar menjadi gila. Sam dinyatakan meninggal dan game pun dilanjutkan dengan timeline seminggu kemudian. Di saat ini, kamu berperan sebagai detektif McNeil yang menangani kasus. Mengapa semua orang menjadi gila setelah kita menemukan menara alien jahat itu? Dalam 10 level game ini, kamu akan mendapat kesempatan untuk memainkan karakter yang berbeda-beda, tidak hanya satu karakter. Jujur saja itu adalah yang menyenangkan karena game ini akan membawa kita pada lokasi yang berbeda dan membuatnya tampak seperti ketidakpastian tentang siapa yang akan bertahan hidup. Ditambah juga ceritanya yang sederhana, maka saya tidak perlu banyak membahasnya. Selanjutnya saya akan membahas soal visual Dead Space. Sejujurnya untuk segi ukuran Wii game, tampilannya bisa terbilang lumayan. Terkadang kamu sendiri bisa melihat bayangan yang tidak terlalu jelas, tapi masalah itu muncul karena dijalankan di emulator. Visual di dalam game terlihat bernuansa gelap dan juga mencekam. Namun hal itu bukan karena pencahayaan yang minim, melainkan atmosfernya yang benar-benar bisa membuat kita merasa seperti sedang berada di tempat yang berbahaya. Terlihat dari lorong sempit, lampu yang berkelap-kelip, dinding yang dipenuhi oleh darah, juga tambahan ruangan yang sepertinya baru saja selesai perang, membuat kita bisa merasakan bahwa tempat tersebut mencekam dan tidaklah aman. Yang kedua, mengenai desain monsternya.
Monster yang ada di dalam Dead Space sendiri dapat saya akui terlihat menyiksa mata, yang dimana hal itu berarti Necromorph memiliki bentuk yang tidak enak dilihat oleh mata awam, yang malah menjadi nilai tambah karena berhasil menambah kesan realistis dari sebuah monster yang memang diperlukan dalam game tersebut. Necromorph dengan tangan pisau, badan bengkok dalam bentuk yang tidak wajar, wajah dalam kondisi hancur, serta kulit yang sobek memberikan kesan tidak nyaman. Tetapi hal itulah yang memang diperlukan dan berhasil mereka tunjukkan. Yang ketiga, mengenai animasi serta sound effect yang ada di dalam Dead Space. Mulai dari gerakan monster yang cepat dan tiba-tiba melompat, serta merayap ke arah kita yang berhasil membuat kita terkejut. Hal ini juga dikarenakan suara yang sampai terlebih dahulu sebelum adanya visual si monster yang langsung menyerang kita. Kombinasi ini membuat adrenalin kita terpacu dan tegang ketika sedang menghadapinya. Nomor 4 ini saya akan membahas mengenai cutscene dan juga transisi yang ada di dalam game. Bisa dibilang bahwa game ini memiliki banyak bagian sistematik, juga ditambah dengan POV kita saat sedang bermain yang bisa bergerak otomatis seperti sedang menonton sebuah film. Bisa digolongkan game ini memiliki grafik yang tidak terlalu modern, namun melalui cara penyajiannya kita bisa merasakan ceritanya yang hidup, transisi yang tidak kaku, dan juga dengan efek dramatisnya yang kuat. Selanjutnya pada nomor 5 kita akan membahas mengenai detail darah dan juga kerusakan lingkungannya. Dead Space sendiri terkenal karena genre gore-nya dan hal itu tetap dibawa oleh Extraction. Bisa dilihat dari darah yang menempel di tembok dan juga mayat yang sudah dalam kondisi terpotong. Namun bukan gore yang berlebihan, hanya saja cukup untuk memberikan vibe Dead Space. Yang terakhir, untuk ukuran sebuah game lama, visualnya bisa terbilang lebih dari cukup. Meskipun game ini rilis sudah cukup lama dan dalam platform yang terbatas, visual yang diperlihatkan terbilang bersih, jelas, rapi, dan atmosfernya yang berhasil membawa kita masuk ke dalam cerita. Kesimpulan yang akan saya berikan adalah Dead Space Extraction merupakan spin-off dan bukan seri utama yang ceritanya terjadi sebelum Dead Space 1 yang bisa dibilang merupakan sebuah prequel. Dead Space ini berfokus pada asal-usul bagaimana munculnya Necromorph dan juga awal mulai dari kekacauan yang terjadi di koloni Aegis 7. Gaya permainan yang digunakan adalah permainan on-rail shooter yang dimana berarti pemain tidak bisa bebas dan asal bergerak, melainkan langsung diarahkan dan tinggal melepaskan tembakan, seperti sedang menonton film interaktif. Dikarenakan juga terlihat seperti sebuah film. Game ini memiliki nilai kuat dalam cerita, cutscene, dan juga dialog yang menjadi nilai tambah karena akan mudah dipahami oleh orang yang sekalipun tidak handal dalam bermain game. Visual yang diberikan sendiri memberikan kesan tegang, penuh darah, mencekam, dan juga suasana ruang angkasa yang creepy yang sudah menjadi ciri khas Dead Space. Game Dead Space ini sendiri cocok untuk para pemain setia yang mau untuk mengerti timeline dari Dead Space, namun tidak mau dengan gameplay yang terlalu rumit. Secara keseluruhan, Extraction bisa dibilang merupakan kombinasi dari cerita yang kuat dengan gameplay simple, namun dengan suasana horor yang tetap bisa kita rasakan.